yang kali ini bertindak sebagai supervisor yang akan dibantu oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Wiradika Yulaica, biasa dipanggil Bu Hera. Baik Bu Hera, selamat siang Bu Hera. Selamat siang Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik Bu Hera, terima kasih atas waktunya ini karena di sini saya sebagai belajar ini sebagai supervisor dalam rangka nanti untuk mengobservasi dari pembelajaran yang dilakukan Bu Hera nantinya. Tapi nanti perlu saya jelaskan dulu bahwa di sini ada 3 tahapan, yaitu pra-observasi seperti yang akan kita lakukan sekarang ini. Kemudian nanti ada ketika observasi, kemudian nanti ada pasca observasi, dialog juga setelah kita melakukan observasi, apa yang kita temukan di sana kita diskusikan bareng-bareng ketika pasca observasi. Dan nanti juga akan dihadiri oleh pengajar praktik dari saya, yaitu Bu Agustina Putri Pramudiakanti. Baik Ibu, saya akan menjelaskan dari tujuan pra-observasi ini, yaitu untuk mengetahui apa saja yang nanti akan disiapkan, kemudian tujuan pembelajaran apa saja yang akan disiapkan, dan nantinya strategi apa saja yang akan disiapkan, juga area pengembangan yang hendak dicapai, yang nantinya bisa menjadi gambaran saya sebelum mengobservasi kelas dari Bu Hera. Perlu diketahui bahwa Bu Hera juga mengajar kelas 5 seperti saya di 5B, kalau Bu Hera di kelas 5A. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Bu Hera, mohon bantuannya untuk menjawab. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran, atau sebelumnya boleh disampaikan juga materi yang akan diobservasikan nanti apa saja, kemudian tujuan pembelajarannya apa saja itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kebetulan pada materi yang ingin saya sampaikan itu tentang FEB dan KPK Pak. Oh, FEB dan KPK. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya adalah menentukan FEB dan KPK dengan menggunakan bilangan prima. Oh ya, menentukan FEB dan KPK dengan bilangan prima. Ya, dengan menggunakan bilangan prima. Ya. Dari situ bisa nanti diperluas lagi ya Bu ya, tujuan pembelajarannya itu. Jadi ada 2 materi ini, FEB dan KPK. Ya. Dari situ bisa dijelaskan itu area pengembangan yang hendak dicapai itu apa? Di sini saya ingin mengembangkan skill dari kemampuan siswa dalam menerapkan pembelajaran pada materi FEB dan KPK. Karena materi tersebut dapat digunakan dalam materi-materi selanjutnya. Jadi kunci dasarnya itu pada FEB dan KPK. Seperti itu. Dan dapat diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi area pengembangannya itu di pengetahuannya. Iya, di pengetahuan. Jadi nanti itu akan menjadi dasar karena FEB dan KPK itu digunakan untuk materi-materi selanjutnya. Kira-kira materi selanjutnya itu apa yang bisa menggunakan FEB dan KPK? Ya bisa seperti pecahan. Oh, pecahan. Ya. Ketika apa itu? Ketika menyamakan suatu penyebut. Oh, penyebut. Ya. Pecahan dalam perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan itu apabila penyebutnya tidak sama, itu secara tidak langsung kita menggunakan FEB dan KPK itu. Ya. Jadi tadi disampaikan juga ini berkaitan juga dengan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sangat penting berarti materinya. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, kira-kira nanti strategi apa yang disiapkan dari Bu Hera untuk mengajar materi ini? Ya. Baik, untuk strategi saya dalam materi ini, saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensi dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana dalam pembelajaran FEB dan KPK tersebut nantinya anak-anak bisa menggunakan seperti yang saya katakan di awal tadi, bisa melanjutkan materi-materi setelah FEB dan KPK. Jadi Bu Hera akan menyajikan materi ini dengan pembelajaran berdiferensiasi karena kelas 5 sekarang sudah kurikulum FEB ya. Kemudian untuk pembelajarannya modelnya adalah problem based learning. Untuk dari media pembelajarannya juga Ibu,
apa saja yang perlu Di sini saya memerlukan PowerPoint, PowerPoint, LCD, dan LKPD. LKPD. LKPD-nya nanti strateginya akan dibuat secara bagaimana Bu? Apakah kelompok atau individu? Ya, saya akan buat kelompok, kurang lebih satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 anak. Nanti saya buatkan LKPD yang berisi tentang kehidupan sehari-hari. Ya, berkaitan dengan materi tadi Iya. ya. Baik Ibu, untuk harapannya nanti semoga bisa terlaksana dengan baik karena Bu Mira sudah mempersiapkan dengan baik. Namun untuk persiapannya sendiri sudah disiapkan ya Bu. Sudah. Kemudian untuk pelaksanaannya ini Bu, kapan kira-kira akan dilaksanakan observasi? Nanti untuk pelaksanaannya jika waktunya sudah mulai mendekat, saya akan menghubungi Bapak. Oh ya, berarti disesuaikan dengan tahapan materi Iya. sesuai APP ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih sekali atas waktunya. Jangan lupa nanti untuk dipersiapkan segala sesuatu yang akan menjadi pendukung dari pembelajaran Ibu berkaitan dengan materi ini. Jangan lupa juga nanti untuk menghubungi saya ketika Ya, akan siap. observasi. Siap, Pak. Kemudian tidak lupa setelah observasi kita perlu saya ingatkan akan mengadakan obrolan atau percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu Ira atas waktunya. Tetap semangat ya. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nggak tahu. Herimatus Azada, Kevin Dwi Saputro, Lutfiasyah Dwi Karunia, Agis, Muhammad Malka Maulana, Muhammad Kenzi, Muhammad Zakir, Sakir.
15 dan seterusnya. Kalau kelipatan dari pan. Kemudian kalau faktor dari 6 kalau faktor dari berarti kita buat tabel seperti ini ya. Dari 6 1 terus 2 kali 3 maka faktornya berapa? 1, 2, 3, 6. Masih ingat ya? Sebelumnya ini ada sebuah video, bisa kalian perhatikan sebentar. Habis oleh bilangan harinya. Kelipatan tersebut menunjukkan KPK dengan menggunakan papan dan kita harus mengetahui apa itu KPK. KPK atau kelipatan persekutuan kecil. Dari kalimat ini saya akan menjelaskan apa itu kelipatan dan kelipatan persekutuan. Kelipatan adalah hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan pasti atau bilangan yang dapat dibagi habis oleh bilangan lainnya. Contoh, kelipatan dari 4 sama dengan 8, 12, 16, dan seterusnya sampai hingga. Sedangkan dari KPK-nya. Yang kedua, setelah mendapatkan kelipatan bilangan, kita membentuk kelipatan dari bilangan tersebut dengan bank data yang berbeda. Dan yang ketiga, kemudian cari bilangan yang dibentuk oleh bank data yang paling kecil. Itulah KPK dari bilangan tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan Kan di sini ada beberapa langkah, ada 3 langkah untuk menentukan KPK. Ya. Yang pertama kita pelajari berapa? Menggunakan papan fungsi. Nah, papannya seperti ini. Ya, nanti ada 2 kelompok yang nantinya mengerjakan KPK dengan menggunakan papan fungsi. Kemudian ada lagi tentukan kembali dulu kelipatan dan seterusnya sampai data hingga. Langkah yang kedua yaitu mari kita tutup kelipatan dari setiap bilangan dengan menggunakan bangun data yang berbeda. Misalkan bangun data segitiga menunjukkan kelipatan dari Nah, yang kedua bisa menggunakan pohon faktor. Ya, seperti video ini. 5 dikali 2 hasilnya adalah 8. Kita berikan 8, kemudian kita kalikan 3 dikali 7. Yang ini kita kali, yaitu hasilnya 21. Maka menjadi 8 dikali 21 sama dengan 168. Maka KPK dari 24 dan 28 adalah 168. Contoh berikutnya, Terus ya, dengan pohon faktor ya. data pemuda dengan metode ini. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung ke contoh soal. Kita ambil mulai dari Dengan menggunakan angka yang faktor kecil ya. ya. Kita mencari KPK 6 dan 14. Cara mencari KPK ini, kita mesti tahu dulu bilangan prima. Bilangan prima itu ada mulai dari yang terkecil 2, kemudian 3, setelah itu 5, 42. Ini KPK. Ya Pak, kan? Oke.
Jadi ada 3 cara. Yang pertama menggunakan apa tadi? Paparusi. Yang kedua pohon faktor. Yang ketiga tabel. Dan di sini Bu Ira akan membagikan lembar kerja siswa. Coba perhatikan. Saya minta setiap perwakilan kelompok untuk masuk ke depan mengambil soal yang akan dibuat. Kami satu wali kelompok masuk. Nanti kelompok 1 dan 2, mana kelompok 1 dan 2 mengerjakan dengan cara kedua, menggunakan cara tabel. Ya, kelompok 1 dan 2 menggunakan cara tabel. Kemudian kelompok 3 dan 4 menggunakan pohon faktor. 3 dan 4 mana? 3 dan 4 menggunakan cara yang pertama ya, menggunakan cara yang ketiga, pohon faktor. Kemudian kelompok 5 dan 6 mana? 5 dan 6 menggunakan apa? Dan kalau sudah soal yang tadi diambil sudah dibuka. Nah, sekarang coba dikerjakan dengan cara masing-masing kelompok. Di lembar kerja ya, di lembar kerja masing-masing siswa. Nah, yuk dikerjakan. Tadi bilang cara apa? Ya, ini ini kan ada materi. Coba dilihat di sini ya, materinya ada. Cari. Ini loh, kan di sini ada nih 3 dan 5. 3, 5 ini 5. 3 itu benernya 6. Terus 9. Terus 12, teruskan sampai bawah. Ya kan? Lah sing 5 berarti kan 5, 10, 15, 20.
menggunakan metode korban kursi. Hitunglah KPK dari 8 dan 14. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi 3 cara, ya, cara mencari KPK. Yang pertama menggunakan apa tadi? Yang pertama menggunakan tabel. Yang ketiga menggunakan pohon faktor. Yang ketiga menggunakan pohon musik. Dari ketiga cara tersebut, kalian boleh pilih cara mana saja yang menurut kalian mudah, yang menurut kalian bisa, itu kalian gunakan, ya. Kemudian ada untuk bukaannya bisa dibuka dengan 42 kan nomor 1C. Kerjakan di lembar kerja tadi di belakangnya. Yang faktor itu. Ya, kelipatan. Sudah selesai, anak? Udah atau susah? Dari kesimpulan pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui bagaimana cara mencari KPK. Ada berapa cara tadi ya? Ada 3 cara. Yang pertama menggunakan tabel. Yang kedua menggunakan faktor. Yang ketiga menggunakan pohon musik. Dari ketiga cara tersebut, kalian boleh menggunakan cara apa saja yang menurut kalian mudah, yang bisa kalian pahami. Jelas? Kemudian bagaimana pembelajaran pagi hari ini? Menyenangkan. Dari pembelajaran KPK ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan nanti kita melanjutkan materi selanjutnya dan yang berkaitan dengan KPK. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Husni Mubarok, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kendal tahun 2024. Di sini saya sudah bersama Bu Hera Dika Yulaiha, kemudian ada Miss Putri sebagai pengajar praktek Angkatan 10 PGP Kabupaten Kendal tahun 2024. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kemarin melakukan pra-observasi dan pelaksanaan observasi kelas di kelasnya Bu Hera Dika Yulaiha.
Assalamualaikum Bu Hera. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi. Pagi Pak. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Nah, sepertinya Bu Hera ini akhir-akhir ini sibuk ini. Ya Bu Hera, mohon maaf ini menyita waktunya Bu Hera Ya, sebentar karena ada 3 sesi yang harus kita lakukan. Kemarin kita sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian pelaksanaan observasi di kelas Bu Hera, dan yang terakhir ini adalah pasca observasi. Baik, perlu saya sampaikan Bu Hera, pelaksanaan pasca observasi ini diperlukan untuk mengetahui hal-hal yang sudah baik yang sudah dilakukan Bu Hera maupun hal-hal yang belum bisa dikembangkan lagi dari yang Bu Hera laksanakan. Dari yang kemarin saya lakukan observasi di kelas Bu Hera, kebetulan ini saya kan sedang latihan menjadi observer di kelas gitu Bu. Tadi saya sudah menemukan dan mencatat gitu ya, ada beberapa hal yang sudah baik di Bu Hera laksanakan. Yang pertama berkaitan dengan materi yang dilakukan atau disampaikan itu sudah sangat baik dan sudah sangat dikuasai oleh Bu Hera. Dan itu sudah terlihat dari bantuan atau scaffolding yang Bu Hera lakukan kepada murid-murid atau peserta didik yang memerlukan bantuan di kelompoknya masing-masing. Seperti itu, Bu. Kemudian dari pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Hera lakukan itu sudah terlihat di 6 kelompok yang terbagi menjadi 3 macam alat peraga maupun caranya. Ya. Yang pertama ada yang menggunakan Papan musik, pohon kemudian faktor, pohon dan tabel. Itu yang saya temukan beberapa hal Ibu. Nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu Bu Hera dalam merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan. Baik Bu Hera, jika boleh saya bertanya kembali, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses KPM tadi? Baik Pak, terima kasih. Ketika saya berencana, saya ingin tujuan pembelajarannya itu melalui model PBL dengan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan kompetensi sosial emosional, peserta didik dapat menentukan FPB dan KPK dengan menggunakan bilangan prima. Kemudian ketika saya melaksanakannya itu saya lebih condong ke salah satu materi Pak, yaitu KPK. Ya karena waktunya tidak cukup. Gitu Ibu. Jadi ada sedikit fokus ke tujuan materinya itu lebih difokuskan ke KPK karena mengingat waktunya tidak cukup. Hal-hal apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses KPM yang sudah Ibu laksanakan? Itu untuk peserta didik atau untuk saya sendiri? Lebih ke peserta didik maupun dari Bu Hera juga. Kalau lebih ke peserta didik itu saya ingin agar pengetahuan peserta didik dengan materi FPB dan KPK itu sangat penting karena itu dapat digunakan ke materi selanjutnya. Kemudian kalau untuk diri saya sendiri Pak, saya ingin mengembangkan bagaimana cara saya bisa menerapkan pembelajaran tersebut itu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Baik Ibu, jadi untuk peserta didik Bu Hera menginginkan ada pengetahuan atau pemahaman terkait dengan materi FPB dan KPK, tetapi kebetulan yang difokuskan di sini KPK ya. Karena materi itu sangat penting untuk kelanjutan di materi selanjutnya. Kemudian dari Bu Hera sendiri ingin mengembangkan bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada murid. Baik Bu, selanjutnya menurut Ibu, hal-hal apa yang sudah baik pada diri Ibu terkait proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Kalau menurut saya Pak, saya sudah memberikan bantuan dengan baik kepada kelompok-kelompok yang memang mereka membutuhkan sesuatu alat peraga dan mereka menemukan kendala saat berdiskusi. Gitu. Ya, saya juga berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik meskipun sebelumnya saya belum pernah menerapkan pembelajaran tersebut. Ini merupakan pengalaman pertama saya, Pak. Tapi saya perlu apresiasi juga nih Bu, karena Bu Hera juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini baru pertama kali dan itu sudah
sudah terlihat sekali Bu. Baik Bu, apakah menurut Ibu seluruh tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan sudah tercapai? Sesuai yang saya katakan tadi Pak di awal, itu kan ada perubahan tujuan walaupun tidak terlalu signifikan. Saya itu lebih condong ke salah satu materi. Untuk mengingat waktunya tidak cukup. Kemudian tadi sesuai dengan yang dikatakan Bu Hera tadi, fokus ke salah satu materi karena waktu yang tidak cukup. Tadi kan kita sudah membahas ya, apa hal-hal yang menurut Ibu sudah baik dalam rangka melaksanakan KBM. Nah sekarang hal apa ini yang menurut Ibu masih perlu diperbaiki? Karena ini saya baru pertama kali ya Pak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, saya merasa masih sangat kurang dalam menerapkannya kepada siswa, apalagi belum integrasi kemampuan sosial emosional karena belum terlihat. Begitu, berarti Bu Hera masih memerlukan merasa penerapannya itu pembelajaran berdiferensiasi masih kurang. Gitu. Kemudian merasa belum terintegrasi kemampuan sosial emosional dalam pembelajaran. Iya. Baik Ibu juga tadi sudah mengidentifikasi hal-hal yang masih harus dikembangkan dalam upaya memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Kira-kira langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi? Saya masih perlu banyak belajar lagi Pak dalam pembelajaran berdiferensiasi ini melalui referensi, termasuk rekan sejawat, terus bisa melalui PMM. Kemudian selain itu saya juga bagaimana mengintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional dan juga harus benar-benar memikirkan tujuan agar sesuai dengan jam pelajaran yang saya inginkan. Begitu, berarti masih perlu banyak lagi belajar terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara mencari referensi, kemudian teman sejawat gitu, ataupun melalui PMM gitu ya Bu. Baik Ibu, itu rencana yang sangat bagus sekali Bu. Kemudian dalam pelaksanaannya ini kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana yang sudah disampaikan? Kira-kira secepatnya Pak, karena itu juga sudah menjadi tuntutan kita sebagai guru dalam pembelajaran, apalagi di sekolah kami ini sudah menggunakan kurikulum Merdeka yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi maupun pembelajaran yang lain yang berpusat kepada siswa. Oke, baik Ibu, karena tadi Ibu katakan itu adalah tuntutan kita sebagai guru, karena ini sudah kurikulum Merdeka semuanya, maka kita diharuskan untuk memperbaiki dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Kira-kira apa harapan Ibu jika rencana tadi sudah terlaksana? Harapan saya dapat mengelola waktu dengan baik ketika saya di kelas. Kemudian saya dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Sekaligus saya juga bisa mengintegrasikan kompetensi sosial emosional agar peserta didik dapat termotivasi selama pembelajaran berlangsung. Jadi yang pertama adalah mengelola waktu dengan baik, kemudian agar nanti sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang kedua nanti bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan lebih baik lagi. Sekaligus tadi Bu Hera juga mengatakan bahwa ingin mengintegrasikan kompetensi sosial emosional agar anak termotivasi selama belajar. Baik Bu, semoga nanti rencananya bisa tercapai. Kemudian nanti saya perlu untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana progres dari rencana yang Ibu harapkan tadi. Sekali lagi terima kasih dari saya sudah meluangkan waktunya baik dari pra observasi maupun ketika observasi maupun ketika pasca observasi ini. Sekali lagi sukses untuk Bu Hera ke depannya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Demikian wawancara pasca observasi yang saya lakukan bersama Bu Hera Dika Yulaiha dan Miss Pu sebagai pemantau dari kegiatan kami ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.